Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Tanaman Beni. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana supaya jambu madu yang kita tanam di pot ataupun di tanah itu cepat berbuah. Tapi tentunya saudara kawan-kawan semuanya, setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu harus selalu diawali dengan bismillah. Jadi setiap amal ibadah yang kita kerjakan selalu diawali dengan bismillah, dengan harapan supaya setiap amal ibadah, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu beramal ibadah ataupun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sahabat sekalian semuanya, mari ikuti saya di dalam mempraktekkan bagaimana cara supaya jambu madu yang kita punya ataupun yang kita miliki yang kita tanam di pot ataupun di tanah itu cepat berbuah. Ayo kawan-kawan semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan semuanya, sekarang kita sudah berada di tanaman jambu madu kita ya. Ini kita tanam di tanah ya, kita tanam di tanah. Jadi caranya supaya jambu ini cepat berbuah ya kawan-kawan, itu langkah pertamanya tentu kita harus mengurangi daun yang ada di tanaman. Subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Sekarang kita untuk mempraktikkannya, kita tunjukkan kepada kawan-kawan semuanya ya. Daun-daun yang apa seperti ini kita buang aja kawan-kawan ya. Usahakan nggak perlu banyak-banyak kita punya daun, karena yang kita harapkan adalah buah di sini, bukan daun ya kawan-kawan. Nggak apa-apa dikit aja daunnya. Dan paling yang perlu diingat juga kawan-kawan semuanya, matahari harus tembus, jangan tertutup oleh daun. Gara-gara banyak daun akhirnya matahari tidak tembus. Nah ini kita potong aja kawan-kawan ya. Terus kita cari lagi. Nah, yang ini kita buang aja. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Thank you. Ini yang di atas juga terlampau rimbun, matahari akhirnya tidak bisa masuk. Kita kurangi aja ya kawan-kawan. Langsungkan untuk membuang daunnya. Nah, ini ada tunas airnya juga ya kawan-kawan. Jadi tunas air ini jangan dibiarkan, karena dia bakal tempat calon bunga nantinya. Oke, matahari juga mesti harus banyak masuk ya kawan-kawan. Coba ke sini. Nah ini masih banyak juga, masih rimbun, kita buang aja. Oke, nah ini enggak ada gunanya ya kawan-kawan ya, tunas-tunas seperti ini contohnya ya, tunas-tunas yang masuk ke dalam ini sebaiknya kita potong aja ini ya kawan-kawan. Nanti soalnya dia perkembangan juga tidak bagus, ini kita buang aja. Oke ya, kita buang aja. Nah tunas-tunas yang kayak gini ini kita buang aja ya kawan-kawan. Coba dekatin. Nah tunas-tunas yang kayak gini nggak ada gunanya, kita buang aja lagi. Daun-daun yang lain juga yang mengganggu. Ini tunas-tunas yang nggak ada gunanya nih kawan-kawan. Dia kalau dibiarkan nanti dia bisa tumbuh buah, tapi buahnya nggak bagus nanti kawan-kawan. Buahnya nanti pasti tampuknya nanti naik ke atas. Nah tampuk naik ke atas itu tidak bagus, kita potong aja ya kawan-kawan. Nah, apa-apa, jangan sayang-sayang kawan-kawan. Oke, nah ini tunas-tunas juga ya kawan-kawan. Tunas-tunas yang seperti ini nggak ada gunanya, kita buang aja, potong aja ya di sini, jangan sayang-sayang. Nah, kita potong aja ya kawan-kawan. Nah ini tunas-tunas yang kayak gini, ini bakal tempat calon buah ini kawan-kawan, tempat calon bunga ini nanti. Nah, kita buang aja kawan-kawan. Kita buang aja ya kawan-kawan. Selanjutnya, nah ini mengarah ke dalam ini kawan-kawan. Ini tampuk yang seperti ini mengarah ke dalam dan ini enggak bagus. Ini kita buang aja. Nah cara memotongnya kawan-kawan, lihat, jangan pas di sininya, tapi longgarkan dikit ya, longgarkan dikit sampai ke sini.
supaya nanti ini pasti busuk ini, nanti pasti mati ini nanti. Nah, jadi jangan sampai busuknya ini masuk ke batang. Nanti kalau busuk ini sampai masuk ke batang, ini dahan ini bisa mati nanti ya kawan-kawan. Jadi sampai sini aja kita potong. Oke, nah ini contohnya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan semuanya, ini kalau kita sering mengurangi daun-daun yang tunas-tunas air yang tidak ada gunanya kayak gini ya kawan-kawan. Ini sebetulnya tempat bakal calon bunga ya kawan-kawan. Buang aja, nggak ada gunanya. Cukup kita rawat yang ini aja. Nah, yang ini yang simpel, yang jelas-jelas saja ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya ini kawan-kawan, yang perlu saya tunjukkan. Ini udah tumbuh bunga kawan-kawan ya. Banyak bunganya nih. Nih, coba dekatkan. Ini bakal calon bunga, ini udah tumbuh. Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Ya, banyak. Ini juga, ini juga, ini juga. Ini juga bunga semuanya itu kan kawan. Dan nanti akan merembet semuanya, insya Allah dahan-dahan ini juga. Dan nanti akan berbunga kalau kita rajin menjaganya dan memeliharanya ya kawan. Tentu perhatian kita tentu harus lebih supaya jambu kita cepat berbuahnya ya kan kawan. Jadi itu aja ya kan kawan. Nah, cara tekniknya supaya jambu madu yang kita miliki baik ditanam di tanah ya, baik ditanam di tanah ataupun ditanam di pot, itu bisa berbuah tentu dengan perhatian yang khusus. Nah, jadi kalau misalnya kita nanam tanaman jambu tidak ada perhatian buat kita, pemupukannya kurang, pemupukannya tidak pernah misalnya, atau perawatan daunnya kita biarkan aja terus tunas-tunas air terus berkembang, maka bisa dipastikan jambu ini tidak akan berbuah ya, akan susah untuk berbuahnya. Kenapa susah berbuah? Karena nutrisi yang diambil dari tanah naik ke atas, diproses oleh daun, disebarkan ke batang-batang ini semuanya ya, dan disebarkan ke seluruh dahan-dahan dan daun-daun yang ada. Akhirnya bukan bunga yang muncul, tapi daun dan tunas yang akan banyak nantinya, maka buah tidak akan muncul. Jadi salah satu caranya adalah ya, kita kurangi tunas-tunasnya ya, daun-daunnya yang ada kita kurangi aja, dan nanti insya Allah tidak lama lah dari itu, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan ini sudah tumbuh bakal calon bunga yang lainnya. Yang ini contohnya ya, ini udah tumbuh bunga, yang sebentar lagi dia akan berkembang. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini dalam tutorial cara supaya jambu madu baik ditanam di tanah ataupun ditanam di pot itu cepat berbuah. Tentu semuanya selain usaha yang kita usahakan, sepertinya nanti dalam pemupukan dan pengurangan daun dan pengurangan dahan dan tunas air, yang tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa ya kawan-kawan. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ aja video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan di like, comment, and subscribe-nya. Dan jika video ini bermanfaat untuk kita semuanya, silakan di share ya kawan-kawan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, dan kawan-kawan sebarkan dan bermanfaat untuk orang lain. Itu artinya kawan-kawan sudah mendapatkan amal jariah yang tidak akan putus-putusnya, yang akan kita dapatkan ketika kita tidak ada lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanaman beni.